Oke bocah, sebelum itu kalian klik like video ini dan kalian support channel ini dengan cara klik subscribe boy. Karena rubinya kalian klik subscribe teman-teman. Dan kalian juga aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video. Dan dari semenjak lulus SD nggak pernah yang nggak ketemu sama Ibu Krisdayanti itu. SD, SMP, STM nggak pernah. Padahal kita tuh sering, bahkan lewat pulang juga pasti lewatin rumahnya dia. Iya. Tapi nggak pernah ketemu. Pernah ketemu ya? Nggak pernah ketemu. Berarti benar yang dikatakan jodoh itu, nah begitulah. Benar. Dan saya ketemu pas saya sudah bisa bekerja, bisa mencukupin diri sendiri, bisa apa ya, bisa inilah, bisa ini orang gitu, saya ngomong, menyenangin orang, membantu orang. Dan saya ketemunya di situ, di tempat kerja, bukan di samanya, dan katanya dia kerja di PT, saya yang ngirimnya gitu. Di situ awal mula. Dan untuk Facebook, FB, ya di situ saya kenal dari situ. Kenalnya udah lama, cuma pada kata lewat Facebook. Katanya lewat Facebook. Lewat Facebook, ya. Pacaran hampir setahun, lambat laun. Terus dari semenjak wanita-wanita yang saya cintain dan mantan-mantan yang saya koleksi ya, bukan koleksi siapa ya maksudnya ya, mantan-mantan yang pernah singgah gitu, yang pernah memberi pelangi di hati. Cuman ya dia itu buat pembelajaran lah buat saya lah, bahwa wanita tuh inginnya dibegini. Dan saya ketemu sama Ibu Krisdayanti. Dia itu sosok orang yang luar biasa bagi saya. Dia bisa merubah saya menjadi orang yang lebih Baik dari sebelumnya. nah, benar Mas Imam. Iya. Tar dulu, rokok dulu. Kira-kira hubungan pacarannya itu berapa tahun? Saya kurang lebih setahun setengah lah. Tahun setengah. Setahun setengah itu saya mulai pacaran sama dia. Dan perjuangannya tuh apa itu namanya kalau sekarang LDR, ya LDR. Duduk laki dan dirabi ya, LDR duduk laki dan dirabi. Apa namanya jauh-jauhan. Rasa kangennya. Saya kerja di Jakarta, dia di Subang. Setiap mau ketemu itu seminggu nggak bisa, 2 minggu nggak bisa, sebulan. Dan sampai sekarang pun sama. Karena belajar dari LDR itu, ya dari sekarang udah menjadi keluarga dan dia tuh sabar. Setiap bulan saya jarang pulang, bahkan setiap minggu, tiap hari dia nggak kaget karena udah belajar dari LDR. Buat kalian-kalian yang lagi LDR, berjuang. Karena rasa kangen itu diciptakan dari jarak. Kalau kita sering ketemu, ya kangen lah. Mana pengen ada makanan bel ya, coba apa ya. Senyum, ya. Tapi lama LDR sekali ketemu, luar biasa. Bokayo, kakak-kakaknya si paling ganteng tuh, luar biasa pokoknya, yakin. Dan saya tuh belajar dari LDR itu. Dari semenjak pacar sama dia sampai sekarang, pokoknya luar biasa lah Ibu Krisdayanti. Terus apa yang membuat kakak ini memutuskan untuk yakin sama Ibu Krisdayanti? Ya apa ya? Saya harus mengunggulkan dia, tapi gimana ya? Dari sekian ribu wanita. Sorry ya, saya matanya nggak ribet loh. Enggak, kita enggak. Iya. Paling ya cuma berapa lah. Dari sekian ribu yang dikenal. Itu ya. yang dikenal. Dia itu sosok yang apa ya? Yang Apa yang membuat ini orangnya tuh apa ya? Sabar. Sabar dalam menyikapi perihal sesuatu dari kata-kata apa ya, kata orang begini kan, dari kata-kata curiga. Itu orang paling sabar menyikapinya. Dan saya tuh kan menyadari diri kalau saya mencari pasangan pasti dia tuh harus siap menerima kekurangan saya tuh. Dan kekurangan saya itu begitu, jarang pulang, digosipin,
Asep begini. Dan dia tuh sabar menerima itu. Baik buruknya dia terima, bawelnya dia terima, kejamnya saya enggak kejam enggak lah. Kalau rewel doang, rewel gila kayak anti kayak rewel. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tuh harmonis. Iya. Dia tuh orangnya apa ya? Pokoknya di mata saya tuh nomor 2 di dalam kehidupan keluarga lah. Pertama ibu, dan 2 dia. Berapa tahun udah umur dari menikah sampai sekarang tuh udah berapa tahun emang ini? 2017. Iya. Dari 2017. 3 tahun. 3 tahun. Saya baru umur jagung nikah itu dari 2017. 3 tahun saya menjalani rumah tangga dengan Nah, apa suka dukanya dari rumah tangga itu? banyak sih. Banyak. Apa yang bisa di-share sama yang belum menikah nih? Barangkali yang belum nikah pengen ngerti yang orang menikah itu suka dukanya kayak gimana sih? Berjuangnya seperti apa? Yang satu saling percaya. Intinya yang satu saling percaya. Kalau yang satu nggak gampang percaya, susah bro. Susah mbak, susah. Om, Om dek, siapa kakak kak? Ya, susah. Masalahnya dalam hidup rumah tangga itu, biarpun kita masih numpang, ya kasarnya ngomong nih, kalau yang satunya gampang terpengaruh, hubungan akan goyang. Jadi waktu pacaran itu kita tanamkan ke pacar kita rasa kepercayaan itu. Dalam bentuk setia, oke. Dalam bentuk kepastian dan pembelajaran, oke. Buat kalian apa ya namanya pacaran, kasarnya ngomong begini begitu. Yang penting tanamkan kepercayaan dulu bahwa saya ini bisa untuk dampingin dia. Kalau lagi pacaran, tapi kalau yang apa itu jodoh apa sih ketemu apa? Taruh. Ya mungkin saya nggak ngalamin itu. Saya hanya ngalamin yang begini. pacaran. Iya. Makanya tanamkan yang namanya rasa. Ya. Oke, tar dulu kalau dulu. Kumpul bay ya? Kumpul bay sob. Halo bro. Enak rokokku, enak. Ya. Planning ke depannya nih akan seperti apa? Planning ke depan saya itu sebenarnya ya bukan tidak menikmati, mensyukuri pekerjaan saya yang seperti ini. Tidak, saya mensyukuri sangat sekali. Kalau saya bisa mencukupin keluarga, bahkan bisa mencukupin semuanya. Kalau buat dibilang manusia itu ya nggak ada cukupnya sih. Jadi saya tuh inginnya planningnya tuh bikin rumah dan tiap hari itu ada gitu sama keluarga. Jadi mau tahu perkembangan si buah hati itu. Jadi nggak mau jauh-jauh lah sama keluarga tuh. Pengennya tiap hari ngumpul. Pengennya, karena saya udah kenyang dari pacaran itu, hidup LDRan itu udah kenyang, udah luar biasa lah namanya LDRan itu. Karena saya tuh mau nyoba yang namanya itu tiap hari ketemu, main dengan anak, bercanda dengan istri, terus punya rumah sendiri dan segala-galanya lah. Buat yang punya sponsor rumah ya, buat dicicil bisa kali. Itu ya. Apa sih rumah kredit apa? Aduh, KLT apa sih? apa ya aku enggak? Ya pokoknya lah pokoknya Pak ya. Ya coba dikenalin ya kalau kakak ini kalau Mas Egi ya. Aduh. Sosok ibu di mata kakak ini seperti apa? Aduh, pokoknya itu mah paling berat saya. Pokoknya nggak bisa diungkapin dengan kata-kata lah, nggak bisa ya. Karena dalam segi buruknya, dalam segi baiknya ibu masih terima keadaan saya seperti apa. Ya mohon maaf, saya memang terlanjur untuk di dunia hitam itu terlanjur jatuh. Tapi ibu masih terima dan masih membimbing saya hingga sampai sekarang ini. Pokoknya ibu di mata saya itu luar biasa. Nggak ada yang inilah pokoknya. Terus apa yang disesali selama dari dulu sampai sekarang, apa yang paling disesali? Sekolah saya nggak benar. Oh gitu. Ya, sampai bisa membuat keluarga saya hancur. Jadi keharmonisan keluarga saya itu nggak ada.
Nah saya ngomong, saya tuh pengennya begini ya, pengennya entah itu saya udah kerja, entah itu saya udah punya keluarga, pengen tuh setiap pulang dalam lingkungan keluarga itu pengen ada cerita dengan keluarga. Pak, Mi, saya tuh lagi kerja begini ada masalah keluarga, saya nggak merasakan begitu tuh. Makanya kalian bersyukur yang punya keluarga yang utuh, pulang kerja cerita dengan orang tua, dari pengalaman keluarga, dari pengalaman kerja apa segala macam ceritakan, dan orang tua ngasih segala sesuatu saran, itu luar biasa. Dan saya nggak merasakan itu, karena semenjak saya lulus dari SMP masuk ke STM, saya udah nggak jelas orang tua di mana, ibu di mana. Nah, buat kalian yang udah masih gitu punya keluarga yang utuh, saya ingin bukan bapak kalian, keluarga nomor satu. Nangis ya, sedih. Nggak ada sedih, mau sedih. Dari perjalanan hidup saya tuh sangat berat, sangat berat. Ya, dibilang beratnya penonton ya, pokoknya luar biasa. Tapi yang jelas sekarang keluarga berpisah ya. Ya, cuman ya dulu sampai saya maaf ini mas, sampai saya masuk ke dalam sel yang saya tidak diinginkan, itu karena saya tuh berpikiran tuh belum bisa nerima yang namanya broken home. Iya. Jadi ke setiap ada permasalahan apa segala macam itu larinya ke hal-hal yang tidak diinginkan lah. Cuman karena otak dan pikiran saya itu menyatu dalam lingkungan yang namanya di jalan apa segala pergaulan, jadi akhirnya tuh buntu. Tapi sekarang alhamdulillah semenjak saya kenal dengan beberapa orang tua, beberapa orang yang pemikirannya lebih dewasa, dan saya nyadarin namanya kehidupan yang namanya udah broken tuh gimana. Saya jalanin terus, saya belajar dari kata itu dan saya sabar, dan saya mengerti namanya kehidupan broken itu kayak gimana. Dulu saya paling gak nerima, apalagi ngeliat adik-adik saya gitu minta, kasarnya minta dari kasih sayang orang tuanya tuh, saya paling gak terima itu. Pokoknya sedih lah, bilang sedih sih. Ya, kalau ngomongin keluarga tuh nggak ada habisnya ya. Ya. Nah, terus harapannya nih anaknya mau di apa sih namanya? Arahkan kemana? Kalau anak, saya mendidik dia tuh nggak maksa ya. Saya ngomong kalau misalkan cita-cita dia jadi ini, enggak, biar dia aja yang ini. Toh banyak orang yang gagal kok. Cita-cita jadi dokter, cita-cita jadi apa? Tahu kerja jahit. Nah, Ya maaf segitu ge. Namanya orang kan punya cita-cita, hebat, bagus. Cuman ya itulah angin yang membawa kita, lingkungan yang membawa kita. Kalau toh kita mampu berjuang, pasti bisa yang mengejar cita-cita. Tapi saya dalam mendidik anak, saya tuntun dia, saya luruskan dia dalam segi cita-citanya dia seperti apa, dan saya bantu dia dari segi kasih sayang, dari segi ya kebutuhan dia. Kalau toh dia inginnya seperti itu, saya dukung. nah, terus gimana sih rasanya jadi bapak tuh, ada perubahan nggak? Oh, Rasanya jadi bapak tuh seperti apa? jadi ayah, ya inilah. Dulu tuh saya tuh paling apa ya, orang tua sama bapak itu, sama bapak ya. Bapak kita burukan, bapak kita rada burukan, lah sebagian mah ya. Di mata orang tuh sosoknya pejuang luar biasa bapak saya. Oh, terus pokoknya luar, perjuangannya lah. Ngantuk dah. Orang. Ngantuk guys. Aduh. Ini kayak gini. Pegangan terus. Begadang terus ya. Lebih pantai. Ya, orang masih biasa pengoloran sampai esok ngobrol apa segala macam ya, biasa. Ya. Tapi ya, dari segi obrolan pasti mempunyai pengetahuan masing-masing. Betul. Ya, Betul. ya sosok kan dia, sosok bapak. Sosok bapak. Sekarang saya jadi bapak. Iya. Jadi tuh dulu yang nggak dialamin saya, sekarang ngalamin. Dan
Dan semua itu ayah itu pengen yang terbaik buat anaknya. Entah itu dari segi apa sih, jari Jawa mas hadang pangan konon gak ya, pengen yang terbaik buat anaknya. Cuma ya begitu, bagaimana kita menyikapi dan tanggung jawabnya. Kalau kita cuma dari omongan doang, dalam segi ya saya mencukupi sandang pangannya, cuman kita nggak ada perbuatan, sama aja nol. Karena laki-laki itu didasari dengan kerja dan berpikir. Kalau laki-laki tidak bekerja dan tidak berpikir, lakar gae. Cara orang tua mah, sampai takut orang tua aja lah bos. Orang ada loh, yakin. Ya begitulah. Intinya saya tuh sekarang sudah menjadi bapak itu ingin yang terbaik buat anak, dan saya menunjukkan dari tanggung jawab saya menjadi ayah itu seperti apa dalam pendidikannya dia, dalam kasih sayang dan segala macam. Dan saya tuh nggak mau anak saya mengalami hal yang serupa dengan saya, itu aja. Nah, apa motivasi Anda untuk orang lain agar mengambil sisi positif dari perjalanan hidup Anda? Oke, ini ya apa ya, bagi saya sih manusia ya, terus buat semuanya gitu. Seseorang itu mempunyai kelebihan masing-masing. Kalaupun kuat menjalani semua itu, tujuan itu kasarnya kalian mempunyai cita-cita, ingin menjadi ini, itu segala macam. Kalian pun menjalani dan sabar ikhlas, terus belajar sampai kalian merasa cukup untuk mengembangkan sesuatu yang kalian inginkan, entah itu dari segi profesi, kemajuan apa segala macam. Saya yakin pasti bisa. Cuma kita kembali ke lingkungan, bagaimana kita meinin tolak ukur dalam, ya maaf ini mah keuangan, dari segi pembelajaran. Dan menjadi orang itu jangan tertutup, harus sering ngobrol, terbuka. Karena dari segi obrolan terbuka, insya Allah ada ilmu. Dan pengalaman saya pribadi, mempunyai teman, entah itu lagi di sekolahnya dia pinter, dia pokoknya nomor 1 lah di sekolahan. Nah, punya teman lagi, bandernya kayak apa, pergaulannya kayak apa. Tapi dari segi pekerjaan apa segala macam, kebanyakan orang yang pintar bergaul mudah mendapatkan pekerjaan. Jadi intinya pandai-pandailah bergaul, pandai-pandailah mempunyai pengalaman dalam hidup. Karena hidup itu kalau buat belajar dan belajar. Jangan sampai Anda berhenti di situ. Kalau Anda berhenti di situ, udah nggak ada rezekinya. Jadi kalau orang udah nggak ada rezekinya, berarti udah mati. Terus menggapai cita-cita Anda semaksimal mungkin. Terima kasih. Itu pesan dari saya. Dan pengalaman pribadi saya masih jauh dari sini. Karena saya itu masih belajar. Ini baru permulaan hidup. Belum menjadi sesuatu yang dikatakan orang mah baik. Saya masih kurang baik. Terima kasih. Kurang lebihnya terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya buat Kakak Asep yang sampai sekarang masih menjadi saudara saya. Ya. Mohon maaf jika kita ada salah-salah kata. Ya, mohon maaf ya, nanti gue mau ngobrol ya. Salah ya, kalau gue mau ngobrol, ambil sisi positifnya, abaikan yang kurang baiknya, karena kita adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. ya. Oke? Oke. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kakak kasih gambarnya, ya, sih, ding, belum ya, ya, ini tuh ya, pokoknya banyak. Follow punya Instagram pokoknya mah arahnya Asep Supriyadi KB, Asep Supriyadi, Facebook Asep Supriyadi, Instagram Asep Supriyadi, Twitter Laka, digaul pokoknya mah. Terus pokoknya bisa ya mau Facebook kalau Instagram. Mengisi ya mengkonon baik, umumnya baik. Iya. Siapa tahu yang mau berteman dengan beliau, sharing-sharing juga. Karena jangan dilihat dari fisiknya, semua itu bisa berbeda
bisa berbeda apa sih namanya, persepsi. Nah, Ketika kita melihat kelebihan dari otak mereka gitu, dari pemikiran dan mindset mereka. Oke? Next kita jumpa kembali dengan tamu-tamu saya yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bye-bye. Bye.